Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 kelas A CGP Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan penugasan kelompok ruang kolaborasi modul 1.1 tentang kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Adapun unsur sosiokultural yang kami ambil yaitu terowongan. Sebelum kami memaparkan konteks sosiokultural yang telah kami diskusikan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bapak Dede Abdul Mujib, kedua ada Ibu Alvin Nurmilah, 3 Bapak Asep Dudu Durrahman, 4 Ibu Elah Rukoyah, 5 Ibu Finalia Sodikoh, dan 6 Ibu Rike Sumarni. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Hendi Budiawan SPD, dan Ibu Pengajar Praktek kami, Ibu Elah Nur Elah SPD. Pembahasan kita pada kesempatan ini yang pertama tentang konteks sosiokultural daerah, yang kedua pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Konteks sosiokultural daerah yang kami angkat pada penugasan kali ini yaitu tentang terowongan. Terowongan merupakan tradisi pada malam sebelum hari pernikahan. Terowongan dilakukan sebagai sarana doa bersama agar pernikahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Pada malam terowongan, keluarga, saudara, tetangga, dan warga akan berkumpul di rumah calon untuk membantu pelaksanaan kegiatan pernikahan. Kegiatan terowongan terdiri dari kenduren atau berdoa, membantu mempersiapkan hajatan, mengisi malam dengan permainan hingga makan bersama. Tradisi malam terowongan memiliki nilai religius, gotong royong, kekeluargaan, dan kepedulian. Adapun pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah terowongan diantaranya 1. Kodrat alam, 2. Tripusat pendidikan terutama lingkungan masyarakat, 3. Budi pekerti, 4. Bermain adalah kodrat anak. 1. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Alur relevansi kesinambungan sudut pandang kodrat alam terhadap budaya Tongan yaitu secara geografis, Kecamatan Mangunjaya dan Padaherang berjarak kurang lebih 40 km dari pantai. Kondisi geografis terdiri dari perbukitan, persawahan, dan perkebunan. Untuk kultur budaya, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Terdapat perpaduan unsur antara suku Jawa dan Sunda karena berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cilacap. Habituasinya kebiasaan turun-temurun terjaga dari setiap generasi, sehingga budaya saling tolong-menolong sangat melekat. Terowongan menjadi budaya atau tradisi dalam menyambut suatu hajatan yang masih lestari hingga sekarang. Bentuk kontekstual dari nilai luhur budaya terowongan terhadap konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kodrat alam sebagai upaya penguatan karakter murid. Dalam budaya terowongan, lingkungan sekitar peserta didik akan memberikan kebiasaan untuk memeriahkan persiapan suatu hajatan. Kegiatan ini mengandung makna aktualisasi diri bagi murid sehingga bisa lebih berbaur dalam kegiatan sosial. Budaya terowongan merupakan suatu perwujudan dari penerapan rasa saling tolong-menolong yang sudah diwariskan secara turun-temurun, sehingga dengan murid ikut dan mengenal budaya terowongan ini akan memupuk pula rasa persatuan sehingga kental dengan rasa solidaritas dalam dirinya kelak.
Pemikir KHD yang kedua yang relevan dengan sosiokultural Terowongan yaitu Tri Pusat Pendidikan, khususnya untuk lingkungan masyarakat. Selo Sumarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Antusias masyarakat Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya dalam melakukan kegiatan Malam Towong sangat tinggi. Selain berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Malam Towong, keterlibatan ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang mereka miliki. Kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pelestarian adat dilakukan secara turun-temurun oleh orang tua dan turut melibatkan pemuda dan remaja sebagai bentuk pembelajaran agar nantinya para pemuda tersebut dapat melestarikannya di kemudian hari. Malam Towong ini mengajarkan juga kebersamaan dan kerukunan, di mana orang dengan sukarela membantu tetangganya yang sedang punya hajat. Masyarakat juga datang ke rumah si Sohibul Hajat untuk bersama-sama berdoa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yang relevan dengan Terowongan yaitu budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti terdiri dari cipta, karsa, dan karya. Nilai budi pekerti dalam kebudayaan Terowongan. Yang pertama, Terowongan diawali dengan kenduren, di mana anggota keluarga dan seluruh yang hadir melaksanakan ritual doa bersama untuk acara yang akan dilaksanakan. 2. Berbagi kebahagiaan dengan mengadakan tasyakuran dan pesta. 3. Mengundang sanak saudara, teman, dan tetangga untuk berkumpul sebagai ajang silaturahmi. 4. Melanggengkan kebudayaan daerah atau aturan tempat tinggal. Implementasi di lingkungan sekolah diantaranya sebelum belajar berdoa bersama, berdonasi untuk teman yang membutuhkan atau keperluan kelas, melaksanakan upacara bendera dan sholat berjamaah, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yang sesuai dengan unsur sosiokultural Terowongan yaitu bermain adalah kodrat anak. Menurut KHD, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dalam konteks sosiokultural, budaya Terowongan mengandung unsur bermain. Ketika masyarakat melakukan Terowongan, mereka melakukan permainan yang bisa menambah keakraban dan menghangatkan suasana. Lalu, bagaimana implementasinya di sekolah? Implementasi di sekolah tingkat dasar diantaranya menyusun balok-balok menjadi bentuk bangunan, berbagi bekal makanan, lomba kebersihan kelas, atau mengumpulkan donasi. Adapun kegiatan di tingkat menengah pertama, di dalam implementasi kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil Pancasila atau P5 yang temanya diantaranya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, dan kewirausahaan. Gotong royong menjadi salah satu subtema dari kearifan lokal. Di sekolah bisa diajarkan dalam bentuk permainan tradisional seperti gobak sodor atau estafet sarung, kerja bakti seperti kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Lalu donasi seperti memberi bantuan kepada korban bencana alam, berbagi takjil saat bulan Ramadan. Adapun kegiatan di tingkat menengah atas, gotong royong menjadi salah satu subtema dari kearifan lokal di sekolah yang bisa diajarkan dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi, lomba kebersihan antar kelas, donasi berupa memberi bantuan kepada korban bencana alam, berbagi takjil saat bulan Ramadan, atau penyaluran zakat fitrah. Salah satu kekuatan pemikiran
KHD yang relevan dengan sosiokultur terowongan yang dapat menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya, yaitu bagian budi pekerti. Unsur budi pekerti yang terdiri dari olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga yang bisa diperkuat dengan konteks sosiokultur terowongan, yaitu gotong royong. Sebelum kami tutup presentasi hari ini, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara berbunyi, permainan anak itulah pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.